sama saya ya, jangan hargai saya sedikit. Iya nembur, tolong nembur. Selesai dulu urusan saya. Dan kamu bilang begini, emang nggak dibayar mamaku? Kan kamu bilang sama mamaku dibayar semua. Mak, Eka minjam dulu duit 1 juta lagi, jadi 2 juta. Aku mau bawa mamaku berobat, karena berobat lo kau bilang. Coba ngeri banget. Ternyata aku di sini ditumbalin sama mamanya. Sehat-sehat kok mamamu, aduh jahat banget lu. Mama lu jadi tumbal. Masa kalian mau ngandelin mertua katanya gitu. Kalian jawab dia, emang itu rencana kami. Dia bilang gitu, emang itu rencana kami mengandalkan orang mertua kami. Untung aja lah kayak gini terjadi. Biar mereka jangan nuntut mama saya terus. Mereka berantem terus sama saya loh. Kalau saya hantam juga mereka itu. Ini siksa saya. Gak ada buktinya. Gak ada kwitansi. Saya hantam bisa mereka. Tapi nggak pernah mentok sama saya, sama ibu saya terus. Jadi nggak bisa ngomong saya. Besok saya genap tanggal 11 bulan 10 72 tahun. 73. Besok. Luar biasa lo, kuat lo, mama. Nyampe nggak? Banyak saya ada. Teganya coba. Saya aja anak kurang ajar, masih mengaku anak kurang ajar. Segini, tega lagi minta utang untuk berobat mama saya. Sakit katanya coba. Sementara mama saya sehat. Sakit juga mama ini nggak pernah peduli dia loh. Nggak pernah peduli. Kami peduli. Jujur aja, bisa tanya dia. Gimana nih? Gimana Mbak? Nanti kalau misalkan ke sana minta uang misalkan 15 juta udah sanggup ada? Enggak, kayaknya lebih dari 15 juta. Mana mau? Enggak teh kalau taruhlah, sorry mas, kita estimasi taruhlah 30 juta. Iya, maksudnya gini, kalau misalkan bener mbaknya udah ada uang 15 juta, transfer aja ke Tenopi. Sekarang bisa nggak? Itu dari itu. Bang dari apa mertua. Dari mertua nanti pasti ada transfer. Iya. Nanti dia untuk apa itu? Untuk susu apa? Tambah 10 juta ya 25 berarti kan? Itu kan nominal 15 juta dari mbak ya. Ditransferin aja ke Tenopi. Ada nggak? Iya itu ntar mertua. Jadi jangan kita nanti ke sana kosong lagi. Harusnya sebenarnya bukan urusan mertua tapi urusan kalian berdua. Iya kan anak kamu. Kenapa dibebani dari mertua? Udah ketahuan mengandalkan. Udah aja. Mau orang apa mertuanya udah habis terserah mereka lah. Yang pentingnya bukti kayak bilang Pak Pacaran tadi. Transfer dulu. Mau membantu mau itu uang itu dulu. Ntar uang itu dulu sih uang untuk yang anak ini. Yang selama yang berapa biayanya itu. Iya, katakanlah tadi 25 ya Mbak, 25 sampai 30 ada nggak uangnya? Ya ntar saya ngomongin lagi sama mertua Pak. Tapi ada nggak? Mbak udah omongin belum? Udah, katanya dia udah siap. Tapi hanya omongan di sini ya, tapi belum tentu nanti kalau kalian ketemu sama pengadopsi bisa minta 50, 70 bahkan 100 siap. Itu loh. Ini omongan kita aja sih Pak. Dulu baru bicara di sini. Soalnya kalau udah pengadopsi kan dia juga pasti udah pakai perasaan ngerawat anak itu. Sebenarnya itu nggak bisa ternilai pakai uang. Itu ya udah nggak bisa pakai uang. Nah makanya kan di sini coba yang tadi Mbak bilang Mbak mau inilah berniat baik ya memberikan 30, tapi saya di sini juga nggak mau menjanjikan bahwa di sana meng-ACC nggak juga gitu ya, belum pasti ya Bu ya gitu. Ini kita cuma omongan di keluarga aja seperti ini. Semua keputusan di pengadopsi kita yang di sini. Gimana Mbak? Iya kita omongin lagi ntar sama mertua saya. Saya nggak bisa mutusin secara sendiri. Tapi kalau Mbak pribadi ini kan anak Mbak, berarti harusnya Mbak yang bertanggung jawab gitu. Kasihan mertua dong, kan mertua kan tugasnya oke lah udah menikahkan Mbak gitu. Terus sekarang masa anak juga itu sama mertua lagi. Jangan, sudah ada di bawah orang itu nggak ada. Hah? Ada ketemu
Apa? Isi. Mana dia? Takut dia. Mobil kalian di situ, Alphard itu ya? Iya. Ada, tadi kan ada. Ini bertemu dia. Tunggu dia. Baru ini orang ini jalan siang biasanya kan malam. Jadi terserah lah bagaimana berannya. Kalau soal utang ini pokoknya kita harus tangan lah. Yang penting dia ada ketemu sama dia langsung. Kalau untuk masalah anak kan udah tahu kan, udah dengar dari mbaknya. Berarti untuk itu kita udah selesai bahas. Sekarang tinggal dia dengan pengadopsi. Dari pihak keluarga setidaknya udah ada niat baik untuk anaknya supaya tidak terlantar, itu aja ya. Iya, benar, betul. Mungkin daripada ditaruh di rumah sakit yang nggak tahu siapa yang ngambil, gitu. Yang jelas ini kan tadinya tetangga, tapi karena disamperin sama Mbak diteror, gitu. Akhirnya pergi ke tempat yang lain, gitu. Yang keluarga pun nggak jangkau, nggak tahu di mana. Kan kalau yang maaf ya, kalau ibaratnya udah biasa kita lihat. Kalau orang ngebusi kan nggak pernah ketemu sama keluarga, nggak ada kenal. Saya sendiri nggak tahu. Orang ini nggak tahu, perantara aja, kan gitu. Oke. Kan biasa kayak gitu kan Bu, ya kan? Jadi intinya keluarga hanya ingin menyelamatkan ya, menyelamatkan bayinya dari Mbak gitu. Jadi bukan niat jahat Mbak, bukan gitu. Sesuai dengan mungkin Mbak cerita ke saya, ini itu beda jauh gitu. Karena mungkin apa yang Mbak udah lakukan sama keluarga, banyak penyakit dan lain-lain. Makanya keluarga mengambil sikap bahwa ini yang terbaik untuk anaknya. Gitu. Karena Mbak pun mungkin belum tentu, Mbak kan yang tadi diceritain sama keluarga tidurnya di jalan gitu, masa bayi dibawa ke jalan kan nggak mungkin juga gitu Mbak, pasti ada rasa kasihan lah gitu. Makanya keluarga berinisiatif untuk menitip perawatkan ke tetangganya gitu. Mungkin tinggal nanti kalau emang seperti apanya, mungkin yang mau diserahin sama mbaknya, tinggal prosesnya aja ya Mas ya gitu. Tapi sekali lagi kalau emang Mbak mau ngerawat atau mau ngambil, ya saya juga mau melihat pertanggungjawaban Mbak sebagai orang tua yang katanya mampu seperti apa. Gimana Mbak? Rencana saya kan besar anak saya kan. Terus tadinya rencana mertua saya mau bawa saya ke Batam semuanya gitu biar kerja di sana. Anaknya satu juga? Iya, dua-duanya gitu. Semuanya terus mau diperbaiki sama keluarga gitu sebelum pergi ke Batam gitu. Jaminannya apa Mbak? Maksudnya kita sebelum ke Batam kita ngumpul sini dulu gitu, mau perbaiki. Keluarganya katanya sebelum pulang ke Batam mau datang ke sini. Oh enggak, jangan. Jangan. Maaf ya. Ibu, Bapak, tolong bisa penengah perantara kalian. Tolong jangan dibawa sini. Kami nggak kenal. Kami nggak tahu kapan nikah dia. Itu aja ya. Keluarga udah sakit hati karena Mbak nikah pun harusnya kan nggak tahu ya, kalau kita di Muslim aja harus ada walinya ya harus keluarga gitu. Ya setidaknya Mbak menghargai yang namanya keluarga, diundang secara baik-baik ngomongin. Justru gitu. Kita ngeri loh. Kita nikah nggak ada keluarga kita. Ngeri sekali. Ini aja statusnya masih di bawah tangan nikahnya. Ya pemberkatan. Dari gereja. Ya itu. Belum dari pemerintah. Kalau secara hukum, legalitas hukum kayak dia pengurusan N1, N2. Iya, dari gereja itu. Oh, berarti ini belum resmi. Dari pemerintah ini, dari pemerintah lah. Kan harus ada tuh, Pak. Ada tuh, ada. Kalau muslim Mas ya, itu bisa dikatakan nikah siri. Iya, nikah di bawah tangan. Oh, gitu. Nikah di gereja. Sertifikat pemberkatan ini nantinya akan diajukan ke pemerintah, ke Dukcapil. Dari situlah mereka nanti disidang lagi untuk pembuatan akte nikah. Gitu. Hanya kalau ini hanya sebatas kan kalau akte nikah itu kan sahnya dari pengadilan loh, dari Dukcapil kan. Dari gereja itu kan cuma
wali-wali sini aja yang mengetahuinya. Kan gitu kan. Memang sah sama kita usaha. Tapi kan lebih salah kalau dari sana langsung. Dari pemerintahnya Kan udah capil kan. Lebih sah lagi Pandangan kalau orang hukum. tua mendatangani. Iya memang kayak gitu kan. Makanya surat-surat jujur, surat-surat kami tahan. Karena ya semena-mena mereka nikah tanpa persetujuan kami, mau ngasih surat begitu aja untuk melegalkan mereka. Oh, tidak. Jadi apa urusannya? Apa urusannya? Tolong jangan dibawa lagi keluarga saya sama keluarga itu laki-laki. Itu aja. Udah saya bilang itu sama dia. Kami tidak tahu. Misalnya ada mereka menuntut, ibaratnya ada istri laki-laki ini nuntut, kami lepas tangan. Kami nggak tahu. Betul. Ya benar. Itu biarnya ada nuntut mereka. Sebenarnya kami bisa nuntut loh pendeta itu. Iya. Asal nikahin orang. Enggak tanya dulu, diselidiki bagaimana. Apakah laki-laki tidak punya suami? Apakah ini udah punya suami bagaimana? Iya, betul. Kalau udah tahu pendeta, tahu dia sudah cari hidup, itu pendeta nggak mau. Apalagi udah lahiran dulu bilang. Dan anaknya nggak mau itu. Nggak bakal mau. Udah tahu melahirkan kan nggak susah. Iya, tapi kalau cerai mati ditolak. Kalau cerai mati bisa. Kalau cerai hidup nggak bisa kalau kami Kristen Boleh. apa. Oh iya sekali ya Pak? Ya. Sekali seumur hidup. Kecuali itu cerai mati. Nah, udah sama janda bisa lah. Yang meninggal. Itu. kasih jalan yang terbaik buat mereka, biarpun kita disakiti. Beribu-ribu loh, Mbak. Beribu-ribu nasihat saran. Adopsi kita silakan, kita nggak ada tahan. Gimana baiknya coba kita? Kalau sama orang Kristen itu, sama orang Batak itu, nggak bisa laki-laki datang ke sini loh. Sebelum nikah, nggak bisa. Ini nggak begitu baiknya keluarga saya ini mencariin gereja biar bisa mereka ini, tapi disia-siakan. Aku yang mencari sampai kemana-mana. Soalnya banyak gereja nggak mau karena dia tahu janda. Janda tinggal mati, tinggal hidup. Itulah terangannya. Jadi kalau kata tadi mau baik kata, maaf jangan coba-coba datang ke sini. Kami udah menutup komunikasi dengan Bagaimana juga dia? Mana jadi nggak mau keluarga dari sini. Begitu sakit hatinya kami dibikin, coba. Kalau Kami dijebak. Balik ke Batam, silakan balik. Ngeri banget. Sampai kami mau dibilang mau dipenjarain ke jalur hukum. Coba gimana pikirannya? Jangan bagus Mbak. Tapi dengan catatan gini, Mbak, maaf sebelumnya. Kalau dia rencananya membawa anaknya yang pertama itu ke Batam juga, mumpung ada Mbak di sini untuk menyaksikan jaminan dia membawa dia itu anak yang pertama, bisa nggak dia hidupkan di sana? Kalau sana ditelantarkan juga, saya minta tolong Mbak dan tim untuk jadi penjaminnya atas bagaimana perjanjiannya dia. Hitam di atas putih. Iya, menyaksikan gitu loh. Karena kami sebenarnya jujur loh, berat kami anak lepas yang ini. pertama juga masih punya bapaknya. Masih ada Kami bapaknya. juga berat loh, karena saking sayangnya kami sama anak ini. Dari bukan dari perlindungan apa kan gitu kan? Dari apa tadi? Komnas. Ya kan? Kan berarti kan udah tahu kan kalau anak ini nanti ditelantarkan bagaimana menganakan. Iya. Makanya tadi kan saya bilang sama mbaknya, kalau mbak menelantarkan anak, ya berarti saya yang laporkan gitu. Itu makanya, kalaupun nanti mau diambil anaknya ini nih, mereka mau tak kemana-kemana, ujung dunia atau kemana, bikin perjanjian. Kita bikin hitung-hitungan bagaimana, itu aja permintaan kita. Oke, gimana mbak jadi? Tapi kalau misalkan kita jadi penjamin, kita ngeri juga Pak. Iya karena mbaknya kayak gini. Gitu, kecuali mbak bikin perjanjiannya sama keluarga gitu bahwa emang tidak akan melantarkan itu pakai materai loh. Kita cuma jadi saksi aja. Iya. Gitu. Kalau nanti emang mau diambil gitu mbak, gimana mbak? Jadi ini keluarga udah menolak nggak mau. Gak apa-apa jadi. Oke. Jadi nanti
urusan bab sama pengadopsi itu beda lagi ya dari keluarga. Yang jelas ini keluarga sudah clear maunya apa. Gitu? Sudah clear? Ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada? Permintaan maaf? Permintaan maaf, masih emosi kan. Jangan jangan di. Soalnya kita masih ini loh. Terus saat ini Kita masih menghadapi keluarga sama bagaimana? Kalau keluarga sama kami tidak ada lagi lah. Ya oke. Karena bapak sama ibu ini dari ngomong tadi saya dengar dari Komnas HAM perlindungan anak katanya kami silakan monggo, ya kan? Mau klarifikasi. Begitulah sejujurnya kami katakan. Cerita semuanya bagaimana keadaan dia, apa yang terjadi. Pengakuannya juga udah didengar ya kan? Emang mengakui. Nah oke, jadi gitu aja. Penjelasan dari pihak keluarga, klarifikasi yang selama ini mungkin orang nggak banyak tahu gitu. Mungkin keluarga selama ini menutupi, tapi mbaknya sendiri yang ya kita nutupin membuka. Apanya lo? Karena tadi pihak dari laki-lakinya bilang katanya selama ini pihak dari keluarga ngomong sama orang-orang sini bahwa anaknya meninggal. Katanya gitu ya Mas ya? Enggak ada. Katanya seperti itu. Jadi supaya namanya dia juga enggak inilah katanya seperti itu. Makanya itu antara mereka berdua loh. Orang ini aja ngomong kayak gitu. Kami tuh malu kalau ngomong gitu. Itu justru kami yang malu bicara itu aib kita loh, aib kita itu. Aib kita. Bisa putus sih. Itu aja. Kalau bicara yang meninggal itu dari kita yang ngomong ke dia untuk bicara ke si manusia ini. Karena saking emosinya berarti kita bukan kan. ke orang kan Pak? Bukan. Kita malu dong. Pribadi kita sama dia. Kalau laki-laki ini nanya anaknya di mana, bilang udah meninggal. Meninggal. Gitu. Kan biasa gitu kalau ada emosi orang. Nah jadi penjelasan itu ya Mbak ya. Tadi kan suami nitip omongan gitu kan ke saya gitu. Makanya ini saya sampaikan. Jadi ternyata itu semua juga nggak benar gitu. Oke itu aja deh. Nanti kita datang ke kontrakannya untuk ketemu sama mertuanya. Coba kita tanya juga dari versi sana karena kemarin belum sempat ngomong dan mertua juga diem aja sih. Cuman lebih ngomong tolong sampaikan intinya mau ngambil anaknya kembali. Udah itu aja sih, nggak banyak ngomong lagi. Gitu. Ya jadi kita klarifikasi ke semua pihak. Makasih Pak. Klarifikasi ke semua pihak biar semuanya jelas dan clear gitu. Ya, abis ini saya mau telepon Ibu Lia dari Komnas Perlindungan Anak untuk melaporkan cerita sesungguhnya seperti apa. Ya, biar Ibu Lia yang menentukan karena saya jujur di sini hanya perwakilan aja untuk menyelesaikan kasus ini. Oke, terima kasih banyak. Bapak-bapak, jadi gini, apapun permasalahan yang dihadapi dari orang tua, kalau kami di Komnas Perlindungan Anak itu selalu melihat perspektifnya anak-anak. Ya, jadi oke, memang latar belakang Ibu Novi tadi dengan suaminya yang seperti itu, tetapi ada hak di sana yang harus dipenuhi. Gitu. Kalau memang keluarga ingin menyelamatkan anak tersebut, ada hak Ibu Novi sebagai ibunya untuk bisa bertemu dengan anaknya. Gitu. Nah, jadi tetap keluarga memang mau melindungi, tapi tadi dengan ada pengawasan dari pihak keluarga. Nah, jadi kan kalau kemarin informasinya dari Ibu Novi kan dari yang Mbak Evi ya. Jadi Mbak Evinya bahwa anaknya dibawa kabur, terus kemudian dia nggak bisa bertemu sama anaknya, gitu. Terus kemudian katanya yang bawa kabur ini kan berpindah-pindah, susah sekali ditemuin, gitu ya. Nah, jadi kalau kami di sini melihatnya, kalau memang si ibu kandungnya mau bertemu sama anaknya, itu tidak boleh ada yang menghalang-halangi dari pihak siapapun. Gitu ya Pak. Karena nanti akan kalau menghalangi enggak Bu. Kalau tadi nah makanya kan ini kan dari Mbak Evi kemarin kan ya, kan kita kan belum ketemu nih. Nah, tapi kalau memangnya ada alasan-alasan yang ingin keluarga menyelamatkan anak tersebut, tidak apa-apa. Itu asal dikemukakan, ditulis aja. Misalnya
alasannya keluarga mengambil alih pengasuhan karena 1, kenapa, 2, kenapa, jadi jelas gitu Pak. Itu yang harus diketahui sama baik Ibu Evi maupun keluarganya. Jadi si suaminya pun yang sekarang kalau masalah perkawinan adat atau gereja kan itu memang dengan keyakinan masing-masing ataupun perundang-undangan yang berlaku ya Pak ya di Indonesia ya. Nah tapi menurut saya ini adalah ada hak yang memang harus dipenuhi oleh pihak keluarga. Jadi nggak apa-apa Mbak Evi-nya ketemu sama anaknya, tapi mungkin nanti diatur. Kamu boleh, tapi misalnya nggak boleh bawa pergi. Nah, kamu hanya boleh melihat di sini. Nah, gitu. Kan tadi ada kekhawatiran tuh. Nah, jadi nanti disampaikan seperti itu, Pak. Pokoknya yang paling penting adalah Mbak Novi, anak ini tetap dalam pengawasan pengasuhan yang baik. Terus yang kedua, tidak ada yang melanggar, tidak ada yang melarang atas hak dan si ibu anak tersebut. Karena ibu dan anak kan ada di undang-undang ya. Gitu. Jadi anak yang masih usia 18 tahun ke bawah, di bawah umur memang masih dalam pengawasan dan perlindungan ibunya, tapi dengan catatan kalau ibunya berkelakuan baik. Nah, tapi kalau menurut pihak keluarga memang ada perilaku ibunya yang mengkhawatirkan, itu pun nanti disampaikan. Itu Pak, itu dari saya ya Mbak Novi. Ya, baik Bu. Nah, tapi bilang gini ya, maaf ya, nanti jangan salah. Itu bayi itu bayi di luar nikah ya. Ini belum nikah mereka. Hasilnya. Jangan salah hasilnya. Jangan salah nanti kita. Jadi 1 bulan melahirkan baru mereka menikah. 1 bulan lahiran baru mereka nikah, buru-buru. Gitu loh. Nanti jangan ada nanti sama mereka itu kami sudah nikah. Jangan ada. Sekarang. Jadi sama Pak. Jadi sekarang di Indonesia baik anak yang dalam pernikahan ataupun di luar pernikahan itu sekarang sudah dilindungi oleh undang-undang. Mana tahu Bu, mana tahu nanti ada. Ya Bu ya. Iya, jadi makanya saya kasih tahu Pak. Jadi kalau ada anak yang lahir di luar pernikahan, nanti di akte kelahirannya itu tidak ada nama bapaknya, yang cuma ada nama ibunya saja. Itu adalah hak setiap anak yang lahir di Indonesia, dia harus mendapatkan identitasnya. Sekarang sudah diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi semua anak yang lahir di luar pernikahan akan tetap mendapatkan identitasnya. Memang saya akuin kemarin suami saya, memang saya akuin dia salah memang, tapi nggak sepenuhnya banget saya ditelantarin, enggak Kak, cuma berapa minggu karena keadaan ekonomi kami Kak kurang baik pada saat itu. Ya mungkin kalau misalkan mau ketemu aja dulu, jajakin ya, ketemu aja dulu anak-anak ya, jajakin aja dulu anak lihat, nanti di sana kita bermediasi lagi Mbak gitu.